Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sekolah penggerak. Khususnya buat Bapak Ibu para kepala sekolah yang saat ini masuk dalam program sekolah penggerak ya. Yang untuk di Provinsi Jambi itu ada 4 kabupaten. Di antaranya ada Kabupaten Batanghari, Kerinci, Sarolangun, Tepo, dan Kota Jambi. Kita semua berharap bahwa Bapak Ibu dapat mengambil program ini karena sekali lagi kesempatan barangkali tidak datang 2 kali. Jadi silakan saja ikuti tahapan-tahapan yang ada di sekolah penggerak. Masih ada waktu sampai tanggal 10 Oktober pukul 23.59 untuk Bapak Ibu melengkapi daftar riwayat hidup dan melengkapi isian dari esai. Nah, untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa mengikuti tahapan-tahapan berikut ini. Baik Bapak Ibu, langkah pertama ya kita buka di browser ya. Kita masuk ke laman sekolah penggerak. Berikutnya masukkan user ID dan password dari akun SIM PKB kita. Nah, setelah masuk ini adalah dashboard awal ya di sekolah penggerak. Ini adalah tampilannya. Oke, ini berkas-berkas yang mesti kita lengkapi ya. Ada daftar riwayat hidup dan esai. Masing-masing harus kita lengkapi. Yang pertama kita coba buka untuk daftar riwayat hidup. Jangan lupa dicentang saya mengerti, memahami bahwa pengisian ini adalah tanggung jawab kita dan mesti memberikan data yang benar gitu maksudnya. Oke, nah di sini ada 2 warna ya Bapak Ibu ya di item-itemnya. Ada yang hijau artinya sudah dilengkapi, kemudian ada yang berwarna kuning artinya statusnya itu adalah opsional. Jadi jika ada datanya silakan dilengkapi. Nah, ini adalah daftar riwayat hidup yang sudah ada. Berikutnya ada item-item tambahan ya, yang tadi yang opsional itu. Di antaranya adalah riwayat mengikuti pelatihan ya. Nah, ini dilengkapi nama pelatihan, penyelenggara, siapa penyelenggaranya, kemudian tahun berapa dilaksanakan ya. Jika ada beberapa kegiatan Bapak Ibu silakan tinggal ditambah untuk menambah daftar di riwayat pelatihan gitu. Jika selesai simpan. Oke, kita lanjut ke jenis yang lain ya. Sudah selesai yang itu. Kemudian pengalaman berorganisasi juga begitu, klik tambah, kemudian masukkan nama organisasi, cakupan organisasinya, kemudian lama Bapak Ibu bergabung di organisasi tersebut ya. Berikutnya juga posisi, jangan lupa sebagai ketua, sekretaris, dan seterusnya. Beberapa organisasi bisa ditambah ya. Nah, berikutnya ini adalah pengalaman menjalankan program lintas instansi. Jadi artinya Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak lain, gitu, bisa sekolah, ya, bisa yayasan atau NGO yang lain. Silakan ditambah dan lengkapi. Berikutnya adalah riwayat prestasi, ya, nama prestasi, kemudian lingkupnya atau jenjangnya, dan tahunnya jangan lupa. Silakan ditambah beberapa organisasi, kemudian riwayat keterlibatan Bapak Ibu di organisasi masyarakat di sekitar rumah ya, misalnya di lingkungan masyarakat. Juga kita mesti melengkapi ya, hobi ya, ada hobi ya, silakan ditambahkan hobi yang ditekuni, lama menekuni hobi tersebut ya. Berikutnya adalah dokumen penting. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi mesti disiapkan dokumen KTP, scan KTP, kemudian kita unggah. Oke, kemudian surat pernyataan atasan, jika kepala sekolah tentu kepala dinas. Nah, jangan lupa filenya maksimal ukurannya 1,5 MB dalam format PDF.
Oke, sama ukuran filenya maksimal 1,5 MB untuk masing-masing file yang mau kita unggah. Ini ada KTP, kemudian fakta integritas juga. Jadi semua ini adalah berkas-berkas kita yang sudah di scan ya Bapak Ibu ya. Untuk template-nya ada di situ, tinggal di download saja. Jadi di download, print, lengkapi datanya, kemudian di print, tanda tangan. Untuk fakta integritas harus dilengkapi dengan materai 10.000. Nah, itu adalah isian untuk daftar riwayat hidup. Kita kembali ke beranda ya. Berikutnya kita mengerjakan esai. Sama ya. Jadi kita mesti mencentang bahwa kita mengerti semua yang akan kita kerjakan. Ini adalah petunjuk pengisiannya ya. Jawablah pertanyaan dengan spesifik dan detail masing-masing pertanyaan tersebut. Sebelum menekan tombol simpan, maka bacalah kembali ya, sehingga setelah direvisi disimpan, maka pekerjaan kita tidak bisa diulang kembali. Ini adalah contoh ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 pertanyaan untuk Bapak Ibu kepala sekolah dalam rangka mengikuti program sekolah penggerak. Nah, masing-masing pertanyaan ini akan terbuka jika pertanyaan sebelumnya sudah diselesaikan. Nah, untuk butir pertanyaan pertama, apa yang memotivasi kita untuk melamar program ini? Itu ada sub ya. Sub pertanyaannya ada 1A, B, dan C. Dan perlu diingat, masing-masing jawaban kita ini itu membutuhkan minimal ya. Minimal ada yang 50 kata ya. Ada juga yang 100 kata. Nah, itu harus kita lengkapi. Nah, ini contoh, belum lengkap 150 kata maka ada notifikasinya. Jadi harus kita lengkapi. Jika belum lengkap maka tidak bisa terkirim. Dan jika belum lengkap selesai semua soal yang sebelumnya maka tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Oke, jika sudah, nanti yang kuning ini akan berubah jadi hijau. Artinya statusnya sudah berubah. Dan angka terakhir adalah kita kirim berkas. Jangan lupa dikirim berkas. Dan jika sudah selesai itu maka juga akan berubah jadi hijau. Dan sampai di sini selesai tahapan untuk Bapak Ibu mendaftar mengikuti program sekolah penggerak. Nah, dan perlu diingat ini adalah registrasi kita di awal ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu, sedikit tutorial singkat untuk mengikuti program sekolah penggerak. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.